Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan judul outsourcing. Pengertian outsourcing di bawah ini kondisi kontrak pelihara menurut Morgrave dikutip Iftida Nyasari. Outsourcing adalah menciptakan sebagian perusahaan dan tuntutan untuk memperoleh kepuasan dari mereka kepada pihak lain. Penyedia jasa eksternal kegiatan ini dikaitkan dengan suatu kontrak pengalidayaan, juga berarti menjual sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepada pihak ketiga yang sesuai dengan perjanjian kontraktual. 3 elemen outsourcing, yaitu ada 3. Fungsi kontrol didelegasikan. 2. Tanggung jawab tugas perusahaan didelegasikan. 3. Fokus pada hasil yang dicapai perusahaan. 1. Fungsi kontrol didelegasikan, yaitu mengatur bagaimana mengelola akses ke sumber daya yang didelegasikan. Kontrol ini menentukan apakah akses diberikan secara otomatis atau memerlukan persetujuan. Contohnya, kontrol didelegasikan yaitu mengontrol akses API layanan cloud, mengontrol akses SSH, mengontrol akses otomatisasi, mengontrol akses pemerintah tingkat VN jarak jauh. 2. Tanggung jawab tugas perusahaan didelegasikan, yaitu didelegasikan tugas di perusahaan adalah pembagian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Delegasi tugas bisa dilakukan ketika atasan tidak bisa menyelesaikan tugas sendiri. 3. Fokus pada hasil yang dicapai perusahaan. Fokus pada hasil yang dicapai perusahaan adalah salah satu praktek manajemen yang efektif. Dalam dunia bisnis, fokus pada hasil dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, meningkatkan efisiensi, dan menenangkan persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan outsourcing. Pengaturan pengalih-dayaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Peraturan lama pengaturan alih daya outsourcing. 2. Peraturan baru pengaturan adidaya. 1. Peraturan lama yang mengatur tentang pengalih-dayaan outsourcing tenaga alih daya. 2. Peraturan baru yang mengatur tentang adidaya. Sistem outsourcing. Pada saat direkrut, perekrutan calon pekerja outsourcing hampir sama dengan sistem penerimaan pekerja kebanyakan. Hanya saja pekerja outsourcing yang dikerjakan oleh perusahaan akan bekerja pada perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tenaga kerja, bukan direkrut pada perusahaan yang memerlukan jasa tenaga kerja. Dalam sistem outsourcing, proses perekrutan calon pekerja secara umum hampir sama dengan proses rekrutmen pada perusahaan biasa, yakni melalui tahapan seperti seleksi, administrasi, wawancara, hingga tes kemampuan. Namun, ada perbedaan utama dalam hal hubungan kerja dan penempatan. 1. Hubungan kerja. Calon pekerja yang direkrut bukan menjadi karyawan perusahaan pengguna. 2. Mereka menjadi karyawan dari perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja (folder outsourcing). 2.
penempatan kerja. Sistem perekrutan dalam perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja bekerja kemudian ditetapkan di perusahaan lain yang membutuhkan jasa. Jadi, pekerja tersebut bekerja secara fisik dan fungsional di perusahaan pengguna, tetapi secara administratif dan legal tetap berbeda di bawah naungan perusahaan outsourcing. Karyawan outsourcing yang bekerja dengan sistem kontrak dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan perjanjian kerjanya, yaitu 1. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (BKWTT). 2. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKET). Teori outsourcing dalam pendekatannya terkait dengan sistem outsourcing terdapat beberapa teori atau pendekatannya. Pendekatan itu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan terkait dengan pemilihan strategi. 2. Pendekatan berdasarkan teori biaya transaksi. 3. Pendekatan institusional. 4. Pendekatan ekonomi politik. Teori outsourcing merujuk pada pemikiran atau konsep yang menjelaskan alasan, cara, dan dampak dari pengalihan sebagai fungsi atau kegiatan perusahaan kepada pihak ketiga. Berikut adalah beberapa teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan praktik outsourcing. 1. Teori efisiensi biaya. Teori ini menyatakan bahwa outsourcing dilakukan untuk menurunkan biaya operasional. Perusahaan mengalihkan aktivitas tertentu ke pihak ketiga yang bisa melakukannya dengan biaya lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. 2. Teori spesialisasi. Menurut teori ini, perusahaan sebaiknya fokus pada kompetensi intinya dan menyerahkan kegiatan lain yang bukan keahlian utamanya kepada pihak yang lebih ahli di bidang tersebut. 3. Teori agensi. Teori ini berfokus pada hubungan antara prinsipal dan agen penyedia outsourcing. Ada kekhawatiran soal kontrol dan kepercayaan, sehingga kontrak outsourcing harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi. 4. Teori transaksi biaya menjelaskan bahwa outsourcing terjadi jika biaya transaksi lebih rendah dibandingkan jika aktivitas itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan. 5. Teori sumber daya. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan melakukan outsourcing karena mereka tidak memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan semua kegiatan. 6. Teori strategis. Outsourcing juga dipandang sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas memperoleh keunggulan kompetitif. Tujuan outsourcing pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan dengan memanfaatkan pihak ketiga dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Berikut adalah tujuan outsourcing yang umum. 1. Menekan biaya operasional. 2. Fokus pada kompetensi inti. 3. Akses keahlian khusus. 4. Meningkatkan kualitas dan efisiensi. 5. Fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja. 6. Mengurangi risiko dan beban administratif. 7. Mendukung perluasan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan meneruskan materi outsourcing. Nah, saya di sini akan menjelaskan kelebihan outsourcing. Kelebihan outsourcing di sini ada 7. Yang pertama, penghematan biaya. Nomor 2, peningkatan efisiensi dan keahlian. Nomor 3, yakni fokus proses bisnis inti. Nomor 4, mengurangi biaya operasional, infrastruktur, dan perekrutan. Nomor 5,
berbagi risiko. Nomor 6, penghematan waktu. Nomor 7, meningkatkan kualitas. Ini kekurangannya yakni nomor 1, kebocoran informasi perusahaan, dan yang kedua, ketidakstabilan, dan yang ketiga, pengiriman layanan. Nomor 4 yakni kurangnya fokus pelanggan. Nomor yang pertama yakni kebocoran informasi perusahaan. Di sini kelemahan yang paling signifikan dalam proses outsourcing bisnis adalah hilangnya data sensitif dan informasi rahasia perusahaan. Ketika sedang melakukan outsourcing, departemen SDM atau pihak ketiga wajib menyerahkan rahasia data yang memungkinkan data tersebut mudah ditiru. Dan yang kedua di sini ketidakstabilan perusahaan. Nah, jika sebuah perusahaan outsourcing bangkrut, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh departemen bisnis organisasi tersebut dan hasilnya akan mengarah pada kehancuran. Dan yang nomor 3, pengiriman layanan. Di sini karena setiap proses bisnis dialidayakan, ada umpan balik dan lapor mingguan dan hampir setiap hari. Ini mungkin tidak cukup, apalagi jika pengirimannya terlambat atau kualitasnya di bawah ekspektasi. Dan yang keempat, ini kurangnya fokus pelanggan. Yang dimaksud tersebut yakni perusahaan outsourcing dalam memenuhi kebutuhan keahlian dan organisasi dalam satu waktu. Hal ini mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak memuaskan, sehingga vendor outsourcing dapat dengan mudah kehilangan jalur dan fokusnya. Selanjutnya yakni jenis-jenis outsourcing. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, 1, manufaktur outsourcing. Yang nomor 2, pengalidayaan IT. Nomor 3 yakni pengalidayaan profesional. Manufaktur outsourcing tersebut yakni outsourcing produksi adalah suatu bentuk pekerjaan yang dapat dialidayakan dengan memesan jasa dari suatu perusahaan yang dapat memproduksi produknya sendiri dengan menawarkan harga yang efektif atau efisiensi biaya. Selanjutnya, pengalidayaan IT. Nah, di sini pekerjaan yang dapat dialidayakan termasuk perusahaan besar seperti Skipe yang secara alami mewalidayakan pekerjaan perusahaan mereka ke perusahaan kepegawaian yang dialidayakan. Dan yang ketiga, pengalidayaan profesional. Nah, pekerjaan ini harus mencakup spesifikasi yang berbeda atau keahlian profesional seperti B. Kegiatan yang berkaitan dengan hukum, akuntansi, administrasi, atau pembelian. Mengingat pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berlaku bagi perusahaan outsourcing yang berbentuk badan hukum dan harus menerima pengalihan sebagai pekerjaan dan perusahaan pemberi kerja melalui kontrak tertulis. Mungkin sampai di sini penjelasan kami kelompok 3. Apabila ada salah atau penjelasan yang tidak mengerti, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.